Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ruhul muqaddasah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah awil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan siang kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, kita tidak akan mungkin bisa mencapai takwa yang sempurna dan paripurna kecuali kita mau membuka dada untuk menambah ilmu dan menambah ilmu, mendengarkan khutbah dengan baik, mendatangi pengajian dan lain seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya tidak akan bisa sampai pada tingkat takwa yang sempurna, yang paripurna, kecuali orang-orang alim saja, kecuali para ulama, kecuali orang yang masih mau membuka dadanya untuk menerima kebenaran-kebenaran ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini artinya, jika kita ingin meningkatkan ketakwaan kita, takwa lagi, takwa terus, takwa selamanya, hingga mendapatkan predikat inna akramakum indallahi atqakum, menjadi manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala besok di yaumil qiyamah kelak, yaitu orang-orang yang bertakwa harus menambah ilmu dan menambah ilmu. Maka dari itu, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib sengaja mengangkat adab atau akhlak kita melakukan bepergian. Yang pertama, ketika kita akan melakukan bepergian yang disebut safar, yang jika melebihi 16 farsah 48 mil atau 85 kilo, dengan tujuan baik seperti mendatangi walimahan, seperti silatul arham, seperti ziarah Makkah dan Madinah dan lain seterusnya, maka hendaknya yang pertama melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat sunnah safar 2 rakaat ini biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan niat usalli sunatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Atau jika tidak bisa, rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diiringi zikir ringan
membaca ayat kursi sekali, li'ila fi Quraisyin sekali, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidak ada yang lebih baik bagi seorang muslim yang ditinggalkan di tengah-tengah keluarganya kecuali 2 rakaat solat sunnah lis safar jika mau bepergian. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa fungsi atau fadilah solat sunnah safar ini sebagai benteng yang melindungi kita dari keburukan-keburukan yang akan terjadi di luar rumah. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai muslim yang ingin bepergian yang melebihi dari 85 kilo untuk kepentingan, kemaslahatan, kemanfaatan dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebagai muslim adalah berpamitan dengan istri, berpamitan dengan anak, berpamitan dengan keluarga. Jika perlu berpamitan dengan keluarga. Maksud dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan doa, minimal doa keselamatan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau bisa jauh dari itu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipamiti salah satu sahabatnya mau pergi ke Bahrain, Rasulullah berdoa, wattaqallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara laka khaira haitsuma kunta, yang artinya semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan semoga Allah selalu memudahkan kebaikan di mana saja kamu berada. Rasulullah mendoakan sahabatnya, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Ini mengindikasikan bahwa sebaik-baik bekal dalam perjalanan tidaklah uang dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketakwaan, begitu juga sebaik-baik bekal kita hidup menuju kehidupan selanjutnya ini adalah takwa. Sehingga Al-Quran berfirman, watazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, seelok-elok bekal at-taqwa itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya didoakan untuk senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan itu mungkin mata kita, pendengaran kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan, disyariatkan atau diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya didoakan semoga dimudahkan dalam semua pintu kebaikan di mana saja berada. Ini mengindikasikan kepada kita ketika kita berpergian itu sayukjanya meminta doa kepada anak, istri, keluarga dengan berjabat tangan dan lain sebagainya. Adapun yang nomor 3, adab atau etika kita melakukan bepergian. Yang ketiga adalah diazankan dan diiqomahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istau'ada minhu musafirun au hajjun adzana wa aqama." Jika ada salah satu sahabat ingin bepergian dan pamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan dan mengiqomahkan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sholat tidak boleh tinggal. Sekalipun kita
dalam bepergian, sekalipun disebutkan as-safar qit'atum minal adzab, bepergian, lelungan itu sempalan, potongan dari kesengsaraan, melelahkan, tidur terganggu, makan tidak nyaman, dan lain sebagainya. Tetapi diingatkan dengan azan dan iqamah, mudah-mudahan dengan itu senantiasa menjaga sholatnya, sehingga Islam memberikan diskon. Yang sholat 4 boleh dijadikan 2, yang sholat di awal waktu boleh keluar dari waktunya, yang sholat belum waktunya boleh ditarik di waktu sholat yang lainnya, yaitu dikenal dengan sholat qashar, sholat yang diringkas. Dan disebut juga dengan sholat jamak takdim, artinya sholat asar ditarik di waktu duhur, atau pula sebaliknya sholat duhur ditarik di waktu asar, namanya jamak takhir. Inilah kemudahan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun seperti itu, sholat tetap harus dijaga. Bahkan saat genting perang, sholat pun harus dijaga. Karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya saat dia di rumah, saat dia bepergian, itu akan mendapat sebuah keberuntungan di dunia wal akhirah. Adapun yang keempat, seseorang muslim yang melakukan bepergian hendaknya kita antarkan ke suatu tempat. Di Madinah itu ada namanya Saniyatul Wada, yang populer lagunya Tola al-badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Di sebelah kota Madinah ada sebuah tempat yang disebut Saniyatul Wada. Di situ dulu Rasulullah SAW diterbangi oleh sahabat Ansar kedatangannya, disambut dengan Tola al-badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Dan di situ pula Rasulullah SAW mengantarkan sahabat-sahabatnya ketika akan berperang. Di situ pula lah Rasulullah dijemput para sahabatnya ketika pulang dari perang. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa sebagai muslim ada kesunahan yang semacamnya tradisi ringan, tetapi ini jika kita niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, habisnya bensin kita, ludesnya uang kita, jika kita bepergian itu kita niatkan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnah kecilnya seperti ini, maka langkah kita, lambaian tangan kita, detik-detik kita akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan ubudiyah yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dianjurkan ketika kita akan bepergian biasa yang melebihi dari 85 kilo untuk kebaikan, atau bepergian haji, disunnahkan yang pertama adalah sholat sunnah di safar. Yang kedua, berpamitan jika mau bepergian kemana-mana. Yang ketiga, hendaknya diazankan dan dikomatkan supaya mengingat solat-solatnya. Yang terakhir, diantar ke tempat terminal atau ke tempat yang umumnya kita mengantar. Jika itu kita lakukan, maka kita akan senantiasa mendapatkan
predikat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan kepada anak-anak kita pula supaya mereka tidak diliputi oleh kabut kegelapan, sehingga bisa menangkis munculnya paham-paham baru seperti sholat laki-laki perempuan boleh satu saf, bukan lagi Pak Khotib tapi Bu Khotib juga boleh berkhutbah di khutbahnya. Ada lagi yang berpaham jika kita berdoa tidak perlu diaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, bukan lagi amin, tetapi Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Alhamdulillah. Ketiga-tiganya ini paham atau fitnah yang menimpa keagamaan yang akan menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita ingat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari fitnah-fitnah keagamaan di akhir zaman yang menyebabkan kamu akan meluncur ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughri wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.